Celowu dan Malagata dilaporkan terkait dugaan pornografi. Keduanya dilaporkan oleh organisasi masyarakat Yakuza Manegis Malang ke Polresta Malang Kota, Senin 13 Juli 2026. Laporan tim Yakuza Manegis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan. Oke, jadi gimana kabarnya saudaraku? Oke, jadi semoga panjenengan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta dimudahkan dalam mencari rezeki yang melimpah ruah. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini ya kita balik lagi ke kasus Ica Celo sama Malagata ya yang berseteru dengan Bunda Anissa Bahar. Jadi gini, saya kenapa bahas lagi ini? Nah, setelah saya lihat videonya ternyata ini ada yang bikin saya ini terharu sama pengacara Bunda Anissa Bahar. Luar biasa bolo. Jadi seperti apa pembicaraan beliau mengenai ini? Langsung aja kita tonton bareng-bareng, kita simak, beri komentar dan reaksi panjenengan. Nah, Ica Celo sama Malagata ini sebenarnya dituntut sama tim Yakuza di Polres Malang. Nah, gimana kelanjutannya? Langsung aja kita simak bareng-bareng. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya. Mari kita play, kita tonton bareng-bareng. Ica Celowu dan Malagata dilaporkan terkait dugaan pornografi. Keduanya dilaporkan oleh organisasi masyarakat Yakuza Manegis Malang ke Polresta Malang Kota, Senin 13 Juli 2026. Laporan tim Yakuza Manegis ke Polresta Malang Kota adalah bentuk partisipasi publik berkaitan dengan perilaku yang patut diduga tidak baik untuk dikonsumsi masyarakat. Jadi, terima kasih kawan-kawan, supportnya luar biasa. Apresiasi sebelumnya buat kawan-kawan media yang mau membantu. Cuman biar disampaikan oleh Pak banyak pemarah di sini. Selamat siang kawan-kawan. Kami dengan kedatangan kami di sini ini untuk melaporkan Ica Celo sama Malagata. Itu ya. Jadi saya bertegas bahwa kami tim hukum Yakuza Manegis dibersamain oleh kawan-kawan dan ketua dan lain sebagainya datang ke Polres sebagai bentuk partisipasi publik atau masyarakat berkaitan dengan perilaku yang patut diduga tidak baik untuk kita konsumsi. Kami datang dengan membawa dumas tertulis atas seseorang yang patut diduga namanya pertama Ica Celo alias Ica Cahyani, yang kedua Malagata alias Lian Samala beserta tim kreatifnya. Kami akan melaporkan berkaitan dengan pornografi seperti video yang sudah beredar berkaitan dengan pelesetan lagu. Menurut hemat kami bahwa itu adalah tindakan yang kurang baik, perilaku yang tidak dapat dicontoh, dan itu mengandung unsur pornografi. Ada beberapa hal yang perlu kawan-kawan ketahui. Kami akan melaporkan pasal 34 junto pasal 8, pasal 36 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang kedua pasal 407 dan 406 huruf A KUH pidana yang baru. Begitu kawan-kawan. Kenapa tidak muncul? Gimana? Kenapa tidak muncul? Ya kan semua masyarakat itu punya partisipasi. Kebetulan alamat kami, kantor kami atau basecamp kami di Kota Malang ya. Kami ini punya orang tua di Malang ya, masa kami mau melaporkan ke Pasuruan. Ya kita laporkan di mana? Pak, jadi informasinya udah di-take-down dan nggak ada pernyataan untuk lapor. Nah, ini yang menjadi menarik. Apakah take down dan permintaan maaf itu menggugurkan pidananya? Kan tidak. Apalagi yang bersangkutan ini yang namanya Ica Celo ini sudah acap kali. Berarti apa? Dia tidak punya kesadaran diri bahwa ada sanksi moral yang
muncul di masyarakat. Kembali kan ada itu lagu apa, tak sodo, sekarang katanya aku siap dizina. Itu kreativitas macam apa kayak gitu itu. Nah, itu tidak kita bisa biarkan. Kalau kita biarkan kayak gitu itu kan anak-anak kita itu apa niru-niru perilakunya itu, dan ini kita harus hentikan. Dan saya bisa pastikan bahwa Yakuza Maneges tidak ada kata ampun, gas tanpa ampun sesuai dengan tagline kita. Tidak ada kata damai. Akan kami pastikan bahwa proses hukum terus berjalan. Masuk laporan ini, kami tidak main-main. Kita sudah mengeluarkan waktu, tim kita sudah memerlukan waktu untuk datang ke sini, kita tidak main-main. Kita pastikan bahwa proses hukum akan berjalan. Saya percaya bahwa kawan-kawan di kepolisian Polresta Malang profesional, bisa menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Saya percaya gitu kawan-kawan ya. Kalau prinsipnya ya Densus menyampaikan bahwa kita ini amar ma'ruf nahi munkar. Yang punya Maneges, gas! Yang punya Maneges, gas! Yang punya Maneges, gas! Ini juga ada tim saya perempuan ini mana malah menjawab ini. Biar agak seger ya kameranya ya. Tidak. Putar kanan mas. Kiri mas ya. Selamat siang semuanya. Nah, ini pengacara dari Bunda Anissa Bahar Bolo ya. Nah, ini beliau ini yang saya sukanya apa? Beliau ini tenang, santai, tegas dan luar biasa. Saya ini apa ya? Setelah beliau ini ngomong ataupun yang terakhir ini yang saya anggap luar biasa. Apa seperti apa yang diomongkan beliaunya? Langsung aja kita dengarkan juga penjelasan dari Isa Selo DKK ya. Kita langsung simak videonya, kita play. Kita hari ini kedatangan Malah, Su, dan Ica terkait dengan pemelesetan atau perubahan dari lirik lagu yang dinyanyikan oleh Anissa Bahar. Mereka datang dari Jawa Timur mau memberikan klarifikasi. Didengar aja langsung. Saya Mala Agatha dan ini teman saya Kak Ziu sama Ica. Hari ini kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Mami Anissa, pihak-pihak yang terkait dan juga seluruh warga masyarakat Indonesia yang telah terganggu dengan konten kita yang akhir-akhir ini viral. Jadi kita tuh sebenarnya bikin video tersebut itu kayak memparodikan gitu, tanpa memikirkan kayak bakalan se-viral itu gitu loh. Dan kita sudah men-take down video tersebut beberapa jam setelah kita posting, karena kita ada bilang waduh nanti takutnya viral gitu kan. Tapi ternyata video tersebut sudah diambil dengan pihak-pihak lain gitu. Udah di download ya sejak 4 atau 5 jam itu udah kita take down ya video itu. Kami juga berjanji, kami merasa salah. Kita memang salah Ya, kami berjanji tidak bakal mengulangi konten seperti itu lagi. ya. Dan semoga bisa lebih baik ke depannya. Oke, apa sih yang membuat kalian meleserkan lagu ini? Apa yang membuat kalian mengontenkan itu? Sebenarnya saya tidak ada tendensi apa-apa. Saya hanya buat fun gitu, tanpa memikirkan oh ternyata kalau diupload bakal Jadi ini gitu ya. Kita nggak expect bakal seperti ini. awalnya kita kan cuma cari kayak biar happy lah istilahnya. Buat konten-konten di sosmed, itu pun videonya juga di rumah ya, ya. nggak ada konsep yang proper gitu. Sudah nggak menduga kalau bakal jadi sebesar ini masalahnya.
dan kita nggak memikirkan kayak ada sampai menyentuh hukum kayak gitu. Ya karena kalau boleh jujur kami nggak tahu tentang seperti ya batas-batasan apa. Ya. Setelah kamu buat video ini dan menjadi heboh sejagat Pantera Raya, udah ada komunikasi nggak sama Mbak Anissa Bahar? Belum ada. Ya kalau sama Mami Anissa belum ada, cuma komunikasinya sama kuasa hukum dari Mami Anissa. Kalau boleh tahu itu kapan ya bikin Bikin video video ini? tanggal 1 1 Juli ya, dan diupload di 4 Juli. Terus 4 jam langsung heboh, banyak yang download, rame di sosmed, langsung di down. Ya. Terus kita rame, terus ada komentar segala macam, kalian menanggapinya seperti apa komentar tersebut? Karena uploadnya itu udah jam 7, nah kita nggak terlalu fokus dengan konten itu awalnya. Terus banyak yang tag apa segala macam, sebenarnya kami shock ya, loh ternyata dampaknya bakal seperti ini gitu. Terus makanya kita langsung take down video itu, dihapus dari sosmed, YouTube, apa segala macam gitu. Tapi Mbak, tapi ini pemeriksaan penyelidik ini baru kali ini dilakukan apa yang sudah pernah lakukan juga? Untuk pelesetan ini Kalau parodi lagu sebenarnya sebelumnya sudah, cuma mungkin liriknya nggak seperti itu ya gitu. Tapi yang sebelumnya nggak ada masalah parodi yang gitu dengan yang lain gitu, baru kali ini aja masalah. Iya, makanya kita kan nggak nyangka bakal kayak gini. Jadi kaget. Kalau boleh tahu parodi penyanyi siapa gitu sebelumnya? Bukannya yang sebelumnya katanya pernah ada masalah, pernah minta maaf juga ya. Nah, Itu ya. Selain Mami Anissa yang diparodikan siapa gitu Sebelumnya penyanyi Itu yang di Bangkok. yang sebelumnya sebenarnya udah itu lagu kita sendiri. Ya, Cuman yang bermasalah videonya, Iya. pengambilan video. pengambilan videonya yang salah tempat kita ya. berarti nggak ada berbeda dengan penyanyi yang Iya, nggak ada. seperti Mami Anissa. Kalau penyanyinya pada saat itu nggak ada, cuma lokasinya yang kita buat bikin video itu yang salah. Yang dulu itu ada yang mengklaim lagu Minggir Awas Piket dulu, terus kita nyanyiin ulang Papi Papipu. Nah awalnya tapi Minggir Awas Piket itu saya dan Raja Panci yang nyanyi atas izin pencipta lagu. Nah terus beberapa tahun kemudian saya cover ulang, saya ganti lirik, tapi atas persetujuan pencipta lagu. Saya sama Ica nyanyi lagu Papi Papi. Terus kalau alasannya memparodikan lagunya Anissa apa? Kenapa nggak lagu yang lain gitu? Aku mungkin lagunya Anissa aja. Saat itu kita lagi bercanda-canda. Nah momen itu lagu nggak apa-apa itu gue lagi happening juga di TikTok, makanya kita memilih lagu itu, lagu nggak apa-apanya Mami Anissa. Terus kalau tanggapan sejauh ini kalau bilang kalian mencari sensasi, nah itu gimana menyikapi? Sebenarnya kita emang sebelumnya tuh emang mencari sensasi, cuma kalau ini dibilang sensasi itu kan nggak lalu ini Kayak apa ya? terlalu beresiko juga gitu loh. Jadi nggak ada kepikiran. Nggak ada kepikiran nggak expect sampai segede ini sih masalahnya. Oke Bang Darren, Bang gimana Bang melihat mereka ini sudah mengklarifikasi, mungkin mereka juga nanti akan bertemu dengan sang penyanyi ya, Mbak Anissa Bahar. Gimana Bang tanggapan sebagai seorang praktisi hukumnya Ibu Anissa? Ya, saya info ke Mbak Anissa bahwasannya mereka akan datang hari ini. Cuma ya pengennya tadi dipertemukan langsung aja biar lebih singkat. Cuma ya Anissa ada kesibukan lain, dia belum sempat hadir. Jadi nanti paling kita sampaikan apa nih request kalian kepada Mbak Anissa kira-kira apa ini? Apa yang ingin kalian sampaikan kepada Mbak Anissa? Kan Mbak Anissanya belum di sini. Tanpa dia di sini kan tidak akan terjadi yang namanya solusi. Apa yang kalian bertiga ingin sampaikan kepada Mbak Anissa? Sebenarnya saya ingin meminta maaf secara langsung kepada Mami Anissa
karena ya saya merasa bersalah sudah memperhatikan lagunya, memplesetin lagunya tanpa izin juga, tanpa berpikir dahulu. Nah, kami ingin ya bertemu untuk mediasi ya. dan mediasi terlebih dahulu, ingin damai seperti itu. Mungkin ada kata-kata yang langsung mau disampaikan kepada Mbak Anissa-nya. Boleh sedikit lebih keras. Jadi menanggapi somasi yang dilayangkan Mami Anissa Bahar melalui kuasa hukum beliau, saya dan teman-teman saya memohon maaf dan berharap bisa bertemu sama Mami Anissa. Kapan rencananya semua Mbak? Itu nanti kita cek dengan Mbak Anissa-nya kapan beliau ada waktu. Kami siap dimanapun dan kapanpun. Ya. Jadi ini nggak trauma nggak untuk mengeluarkan lagu seperti ini lagi, nanti takut blunder lagi atau Pastinya gimana? terlalu Ya, makanya untuk kedepannya saya tidak akan memperhatikan lagu seperti ini lagi. Ini kan kaitannya dengan nama baik kalian di panggung juga ya. Nah ini gimana untuk agar kedepannya nama baiknya bisa pulih lagi, apa yang akan dilakukan ke depan? Ya, yang terutama itu nggak bikin kesalahan yang kayak gini lagi. Dan mungkin kedepannya kita nyanyi lagi. Ya jadi gini, sebenarnya setiap lagu ataupun setiap lirik itu mempunyai maksud dan arti tersendiri. Sang pencipta menciptakan lagu ini supaya enak didengar dan supaya ini lagu menjadi berarti itu seperti apa, itu sebenarnya sudah ada konsepnya gitu loh. Jadi kalau sampai saya juga nggak menyalahkan siapapun di sini. Nah, saya juga ini mungkin buat pembelajaran aja buat artis-artis ataupun pengcover lagu ya, supaya lebih bijak kan gitu. Jadi supaya lebih bijak. Nah, untuk kedepannya jangan sampai hal ini terjadi lagi seperti itu, karena pencipta lagu itu mempunyai memikirkannya itu luar biasa gitu loh ya. Jadi jangan sampai hal ini terulang lagi. Ayo kita langsung simak lagi seperti apa kelanjutannya. Nyanyi lagu yang baik dengan baik, nggak yang Tulis atau gitu? Iya, ada. Sebenarnya saya sudah bawa, cuma karena Mami Anissa nggak hadir. Tapi mungkin saya titipkan kepada Apa ini? Surat apa ini? Klarifikasi secara tertulis ya? Iya, karena Mami Anissa ingin bisa tulis. Kami setelah men-take-down videonya, kami Sesuai yang dilayangkan dari somasi akan diminta permintaan maaf tertulis. Bisa dengar juga si Ica ini bawa mamanya ya. Apakah itu bisa dilakukan mungkin Pak pengacara? Nah ini ya, ini jawaban dari pengacara yang saya anggap luar biasa, dan ini sangat saya menganggapnya ini Pak pengacaranya Bunda Anissa ini luar biasa, beneran. Kita simak ya. Nggak ada korelasinya ya? Mungkin untuk meminta maaf, nggak usah lah. Ngapain kesalahan anak-anak orang tua minta maaf kan? Tidak manusiawi kan? Kesalahan anak-anak biar anak-anak aja yang minta maaf. Apa yang orang tua yang minta maaf? Apa yang kita libatin orang tua? Kan salahnya kan anak-anak. Luar biasa. Ya kan? Kecuali kalau tadi anak-anak dapat penghargaan, orang tua dihadirkan cocok. Nah, mungkin atau secara khusus ingin menyampaikan permintaan maaf karena mungkin beliaunya tuh salah mendidik anak. Oh janganlah, kejam sekali. Nggak usah, jangan dijudge, orang tua jangan dijudge. Luar biasa. Saran saya nih ya, saran saya gitu, karena ibunya pun seorang wanita. Jadi kalau saran saya, ibunya jangan dijudge gitu. Ini kesalahan anak-anak, biar anak-anak yang handle gitu. Kan kalau anak-anak yang membunuh, anak-anak yang masuk penjara, orang tua kan tidak dibawa. Anak-anak pakai narkoba kan, anak-anak yang direhab, orang tua kan tidak ikut gitu. Jadi kesalahan anak-anak, jangan orang tua dibawa. Saran saya. Tapi kalau kalian ngotot, pengen tetap ya silahkan. Cuma saran saya nggak usah. Cuma tadi saya bicara itu sama baca ya, itu katanya memang mamanya itu secara khusus ingin meminta maaf gitu. Iya
Iya, menyampaikan gitu. ya udah silakan. Kalau saran saya ya jangan dilibatkan, kan gitu. Karena kesalahan anak-anak biar selesai di sini dengan anak-anak. Tapi kalau mendatang kalian bilang mau ini silakan, saya nggak larang. Kenapa Kak Ica melibatkan adikku sendiri? Apakah udah dewasa juga kan? Ya karena di sini kan emang di sini kan Ica juga salah, dan yang kemana-mana selalu ngedampingin Ica itu kan juga mama gitu. Jadi dari pihak mamanya sendiri juga mau meminta maaf, mungkin karena apa ya, gagal mendidik Ica atau gimana gitu. Karena ikut dihujat juga sih. Ya soalnya Kena sanksi sosial. mama juga kan ikut dihujat sama netizen gitu loh. Di somasi kan kita ada melampirkan beberapa syarat ya, gitu. Cuma kan belum semuanya yang dilakukan. Makanya setelah pertemuan ini, saya harus ketemu dengan Mbak Anissa. Bahwasannya ada yang sudah dilakukan, ada yang belum. Apa yang belum nanti kita info mereka agar dilakukan. Nanti setelah itu baru kita lihat gimana. Nah, jadi itulah Bolo ya. Nah, jadi itu. Jadi ini buat pengalaman buat semuanya pengcover lagu ataupun yang menyanyikan lagu orang. Tolong hargailah pencipta ataupun orang berkarya. Ya. Jadi terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen. Jangan lupa di subscribe, like, komen serta aktifkan loncengnya supaya panjenengan tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Jadi sertakan komentar panjenengan ya, tanggapan panjenengan seperti apa. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun menyakiti hati panjenengan semuanya. Saya akhiri video kali ini ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat.